Bab 6. Sejarah Nabi Muhammad setelah menjadi Rasul sampai sebelum hijrah, fase Mekah. Nabi Muhammad kemudian berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun di Mekah. Beliau menawarkan agama Islam kepada orang-orang terdekat beliau. Orang-orang yang menerima dakwah beliau kurang lebih 40 orang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Tahun keempat kenabian, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Abu Thalib mendukung dakwah beliau dan Abu Lahab menentang dakwah beliau, yang kemudian Allah turunkan surat Al-Lahab. Inti dari dakwah Nabi Muhammad adalah mengajak untuk bertauhid dan meninggalkan syirik. Nabi Muhammad menjadikan rumah Arkam sebagai markas tempat beliau berdakwah. Tahun kelima kenabian, karena dirasa kekejian dan penindasan kaum musyrikin kelewat batas, Nabi Muhammad kemudian meminta para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah di Ethiopia, karena di sana ada raja yang adil. Hijrah pertama diikuti oleh 12 laki-laki dan 4 perempuan, hijrah kedua diikuti oleh 83 laki-laki dan 11 perempuan. Tahun ke-6 kenabian, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab masuk Islam. Islam pun semakin kuat. Tahun ke-7 kenabian, Nabi Muhammad dan keluarga besarnya dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, baik yang muslim maupun yang kafir, diboikot oleh kaum musyrikin selama 3 tahun. Di antara isi boikot tersebut yakni mereka tidak boleh menikah, berjual beli, berdamai maupun menaruh rasa kasihan kepada mereka sampai mereka mau menyerahkan Nabi Muhammad. Kondisi mereka saat itu sangat mengenaskan sampai mereka memakan dedaunan dan kulit-kulit. Tahun 10 kenabian, Abu Thalib, paman Rasulullah, meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian Khadijah, istri Rasulullah pun meninggal. Tahun tersebut disebut dengan tahun kesedihan dikarenakan dua orang tersebut adalah orang yang sangat mendukung dakwah Nabi Muhammad. Di tahun ke-10 kenabian pula, Nabi Muhammad bersama Zaid bin Haritsah pergi ke Taif untuk berdakwah. Tetapi di sana mereka dilempari dan diusir oleh penduduk setempat. Di tahun itu pula Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke langit sampai Sidratul Muntaha menghadap Allah. Kemudian paginya Nabi Muhammad sudah berada di Mekah. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu sholat 5 waktu. Tahun 11 kenabian, ketika musim haji, Nabi Muhammad bertemu dengan 6 bibit unggul dari Yathrib, Madinah, yang merupakan awal sejarah peradaban baru. Tahun 12 kenabian, terjadi Baiat Aqobah yang pertama, diikuti oleh 12 laki-laki dari Madinah. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke Madinah. Tahun 13 kenabian, Nabi Muhammad terjadi Baiat Aqobah yang kedua diikuti oleh 73 laki-laki dan 2 perempuan dari Madinah. Dari situlah Nabi Muhammad kemudian memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.